Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Asari dengan NIM 2006113821 dari Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Materi yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, mengenal alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang keempat, membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Baiklah, materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Selanjutnya, ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Belakangan ini seiring dengan perkembangan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka dibutuhkan renungan dan refleksi. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam kondisi yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan tuntunan moral bagi para pengembang iptek di Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global yang mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenal alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Materi yang ketiga itu adalah menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu adalah sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi. Yang kedua itu adalah sumber sosiologi. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memprihatinkan,
dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di Indonesia lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Materi yang keempat itu ada membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada argumentasi tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Argumentasi tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya ada argumentasi tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibanding dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagai dasar sebagian besar masyarakat Indonesia. Baiklah, materi yang kelima itu ada mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan iptek di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga iptek yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada negara barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi antara lain yaitu Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator values, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Yang kedua, ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.